salam bahagia semuanya. Saya Wulan Muharyani. Selamat datang di podcast Bercerita. Semoga semua sehat sentosa ya. Salam bahagia juga kepada seluruh pengemudi dan karyawan Bluebird Group. Ini adalah podcast pertamanya Bluebird Group loh. Jadi menjelang ulang tahun ke-50 Bluebird Group membuat sebuah podcast nih. Keren kan? Nah, podcast Bercerita ini akan mengulas banyak hal yang sedang update, cerita-cerita inspiratif, dan tentunya informasi yang menarik. Pada episode pertama kita kali ini, ada tamu yang sangat spesial. Ada yang bisa tebak? Cluenya adalah seorang dokter spesialis paru, direktur utama sebuah rumah sakit di Jakarta, dan beliau aktif memerangi pandemi COVID-19. Secara beliau adalah Ketua Umum Perhimpunan Dokter Paru Indonesia. Ya, benar sekali. Beliau adalah Dr. Agus Dwi Susanto SPPK, FISR, FAPSR. Kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan Dr. Agus di tengah jadwalnya yang padat sekali bisa hadir di podcast Bercerita. Karena tema kita di episode pertama ini mengenai COVID-19, khususnya varian Omicron dan pentingnya vaksinasi booster. Langsung saja kita menyapa beliau. Hai Dok, apa kabar? Hai, alhamdulillah. Ada semuanya. Ya, tetap semangat ya Dok ya, masih tetap semangat ya. Semangat. Setelah second anniversary of COVID nih, kita masih terus berjuang, tetap bersama dengan teman-teman nakes, tetap memerangi pandemi COVID-19. Kemudian juga kita tetap mengajak masyarakat untuk tetap melakukan protokol kesehatan ya Dok ya, dan vaksinasi booster. Ya, itu harus dilakukan secara bersama-sama. Protokol kesehatan dan vaksinasi untuk menghadapi COVID-19. Langsung saja nih Dok, berbicara mengenai pandemi, khususnya di Indonesia, ini kita kan udah second anniversary ya ibaratnya. Bisa dijelaskan nggak ya Dok ya, kapan sih virus COVID-19 ini berhenti mengeluarkan varian baru? Karena dia selalu ada varian-varian baru gitu ya. Terus kenapa virus COVID ini bisa ada variannya gitu Dok? Ya, terima kasih Mbak Lan ya. Jadi kalau kita bicara virus COVID ini, yaitu virus SARS-CoV-2, sejak kemunculannya yang pertama tahun 2019 itu, maka dia sudah mengalami beberapa kali mutasi. Kenapa itu bisa terjadi? Karena sebenarnya proses mutasi itu terjadi akibat virus itu bereplikasi di dalam tubuh manusia secara berulang kali. Jadi kalau terjadi penularan dari orang ke orang, maka virus itu akan bereplikasi, memperbanyak diri, dan ketika dia memperbanyak diri itu ada potensi untuk terjadi kekeliruan. Secara sederhana itu kita analogikan kalau kita melakukan copy paste sebuah kalimat di dalam komputer kita, tulisan ketika mengcopy kemudian mempaste, bisa saja pastenya itu ada beberapa kata atau huruf yang hilang. Nah, di dalam replikasi virus itu dia akan melakukan replikasi dari kode-kode genetik. Nah, ketika kode genetik itu direplikasi, di-copy kemudian dipaste membentuk virus SARS-CoV-2 yang baru, ternyata bisa saja kode genetiknya ada yang berkurang dan itu membentuk suatu varian baru. Oleh karena itu, jadi pertanyaannya, sampai kapankah varian itu bisa berhenti? Tergantung kita bisa mengontrol penularan dari virus COVID ini. Ya, karena kalau penularannya berhenti, maka proses replikasi dari virus itu juga akan berhenti. Ketika replikasi virus berhenti, maka proses terbentuknya varian baru itu tidak terjadi. Nah, berbicara mengenai Omicron, ada yang bilang varian Omicron ini katanya tidak terlalu berat dirasakan ya seperti varian-varian sebelumnya. Nah, itu mitos atau fakta ya Dok ya? Terus kemudian gejala Omicron ini ciri khasnya apa ya Dok ya? Oke. Jadi yang perlu saya state di sini adalah bahwa varian Omicron ini kalau kita bandingkan dengan varian sebelumnya ya, terutama Delta, memang cenderung secara severity atau beratnya itu lebih ringan. Tetapi bukan berarti ringan secara keseluruhan. Ya. Jadi ini yang mesti dipegang. Dibandingkan varian Delta, severity-nya lebih ringan. Tetapi secara keseluruhan, varian Omicron ini tetap memiliki risiko yang bisa menjadi berat, bahkan kritis, bahkan bisa meninggal karena COVID varian. Kalau kita lihat dari data yang ada dari tahun lalu ketika Delta,
mungkin mortalitas atau angka kematian karena COVID itu karena varian Delta itu sekitar 3-4% lah. Nah, sedangkan untuk Omicron ini data global, kematian karena COVID varian Omicron itu sekitar 0,3-0,5%. Jadi memang lebih kecil, tapi tetap memiliki resiko untuk timbul penyakit yang berat, kritis, bahkan meninggal, terutama pada beberapa populasi. Nanti kita bisa bahas populasi apa itu. Ya. Oke, baik dok. Terima kasih penjelasannya. Berarti tetap harus berhati-hati ya, meskipun ada perbedaan Delta, Omicron, dan varian lainnya. Nah, berarti kalau kita sekarang yang amit-amit gitu ya, karena positif COVID, nah itu apakah udah pasti Omicron atau bisa jadi varian lainnya gitu dok? Oke, ini yang mesti diperhatikan ya. Secara gejala klinis memang ada beberapa perbedaan yang kelihatan pada varian Omicron ya. Pada varian Omicron itu beberapa gejala yang dominan itu adalah sakit tenggorokan, kemudian hidung meler atau pilek lah kita katakan ya, kemudian sakit kepala, batuk, itu lebih dominan ditemukan pada gejala Omicron, tambah juga kelelahan atau lemah. Sedangkan pada varian Delta, dulu kita masih ingat bahwa sebagian besar itu dominasinya adalah demam, kemudian sesak nafas, kemudian batuk, kemudian juga ada beberapa hilang penciuman atau hilang perasa, itu bisa muncul pada varian Delta. Itu secara garis besar, meskipun pada beberapa populasi gejala-gejala varian Omicron itu juga bisa muncul seperti sesak napas, ya, kemudian batuk, terasa dadanya sakit, itu bisa muncul, tetapi jumlahnya memang lebih sedikit dibanding varian Delta. Kalau dulu Delta variannya lebih dominan gejalanya demam, batuk, sesak. Sedangkan Omicron kelihatannya gejalanya memang lebih ringan, tetapi bukan berarti ringan secara keseluruhan. Ya. Oke, baik. Nah, kalau misalnya sudah merasakan seperti itu, sebaiknya kapan kita antigen atau PCR? Ya, sekarang di masa pandemi ini, ketika kita merasa ada keluhan flu-like syndrome, ya, batuk, pilek, sakit tenggorokan, maka disarankan segera melakukan pemeriksaan antigen, swab antigen atau swab PCR. Yang pertama itu. Yang kedua, bila kita berkontak dengan orang yang sudah jelas positif COVID, maka kita harus juga segera melakukan pemeriksaan swab antigen ataupun swab PCR sebagai kontak erat terhadap orang-orang yang sudah berdekatan dengan kasus yang positif. Jadi itu yang mesti diperhatikan kapan kita melakukan pemeriksaan. Oke dok, pertanyaan selanjutnya nih, kita kan sering mendengar istilah long COVID. Nah, sebenarnya long COVID itu apa sih dok? Dan apakah long COVID akan dirasakan oleh seluruh penyintas COVID begitu dok? Jadi memang kalau kita bicara long COVID itu ada banyak perpustakaan, literatur ataupun jurnal yang memberikan definisi yang berbeda-beda. Tapi secara sederhana saya sampaikan bahwa yang dimaksud dengan long COVID adalah suatu kondisi apabila seseorang sudah dinyatakan sembuh dari COVID, baik berdasarkan PCR yang sudah negatif ataupun berdasarkan kriteria sudah selesai dari COVID atau discharge dan dinyatakan sembuh, gejala itu masih menetap dari beberapa minggu sampai beberapa bulan. Dan itu yang disebut sebagai fenomena long COVID. Dan beberapa definisi lain dikatakan juga seperti long haul, kemudian post COVID syndrome, atau post acute COVID syndrome, itu berbeda-beda. Tetapi pada prinsipnya seperti saya sampaikan tadi, gejala yang masih menetap setelah dinyatakan sembuh, dan itu bisa berlangsung selama beberapa minggu sampai beberapa bulan. Nah, sekarang apakah setiap orang yang sudah dinyatakan sembuh dari COVID pasti mengalami long COVID? Tidak. Jadi berdasarkan literatur itu bervariasi ya, dari 50% sampai 90% itu ada yang menyatakan terjadinya fenomena long COVID. Riset saya sendiri di Rumah Sakit Persahabatan tahun 2021 yang lalu menemukan bahwa dari sekitar 400 sampel yang kita survei, itu 63,5% mengalami fenomena long COVID tersebut. Nah, gejala dari long COVID
Setiap orang pun berbeda-beda, tidak sama. Tetapi yang paling banyak adalah satu, kelelahan atau letih yang berkepanjangan. Yang kedua adalah batuk, ya, batuk yang menetap. Yang ketiga adalah gejala sesak napas, nyeri dada, dan beberapa gejala-gejala atau kondisi lain yang masih menetap dari masing-masing orang itu berbeda. Dan ini yang mesti diperhatikan. Jadi kalau mengalami long COVID itu gejala dominannya apa, itu harus diperhatikan. Demikian. Apakah ada pencegahannya dok biar nggak kena long COVID ini? Ya, upaya-upaya yang terpenting pencegahan untuk tidak terjadi long COVID adalah satu, melakukan protokol kesehatan supaya kita tidak kena COVID. Ya. Kalau kita kena COVID, ya resiko untuk long COVID itu ada. Tetap ada ya. Yang kedua adalah ketika kita kena COVID, maka kita harus melakukan deteksi dini. Kira-kira gejala yang kita alami itu termasuk kategori ringan, sedang, atau berat. Sehingga dengan kita mengetahui gejala lebih dini, maka pengobatan sedini mungkin harus dilakukan. Masyarakat itu kan sering abai. Kadang-kadang ketika ada gejala batuk pilek, ini batuk pilek biasa, tidak dilakukan tes. Begitu sudah sesak napas baru dites, ternyata COVID. Itu sudah terlambat. Biasanya kalau sudah sembuh, itu nanti ada long COVID-nya. Oleh karena itu kalau kita ada gejala, deteksi dini penting. Semakin dini kita deteksi, semakin dini kita obati sesuai pedoman dari dokter, maka semakin resiko long COVID itu juga semakin rendah. Kemudian pencegahan yang ketiga adalah ketika kita COVID dan kita dilakukan perawatan di rumah sakit, maka yang terpenting adalah ikuti dari pedoman dokternya. Obat-obat yang diberikan semaksimal mungkin apa yang dilakukan itu harus dikonsumsi atau diminum atau diterima. Karena dengan pengobatan yang optimal, maka resiko long COVID itu juga akan lebih rendah apabila kita dapat sembuh dari COVID tersebut. Jadi jangan jadi dokter untuk diri sendiri ya dok ya. Kadang ya, orang nggak mau atau malas berobat gitu ya. Okay. Ya, kuncinya adalah kita harus mengobati sesuai dengan pedoman dari dokter. Okay. Dengan pengobatan yang tepat, deteksi dini, pengobatan yang tepat, maka kalau kita bisa sembuh, maka long COVID itu juga bisa lebih sedikit terjadi. Oke, terima kasih dok. Nah, dengar-dengar nih kan pandemi ini statusnya akan berubah jadi endemi. Itu perbedaannya apa ya dok? Dan persamaannya apa gitu dengan pandemi? Kemudian apakah kondisinya akan sama seperti di luar negeri, tidak memakai masker seperti itu? Itu bagaimana dok? Dan apakah prokes tetap dilaksanakan gitu? Kapan suatu penyakit dikatakan endemi adalah apabila penyebarannya sudah dapat diminimalisasi. Kemudian masyarakat sudah memiliki suatu kekebalan terhadap penyakit tersebut, maka kondisi itu akhirnya bisa membuat suatu infeksi itu dari pandemi menjadi suatu endemi. Nah, pertanyaannya apakah ketika endemi itu nanti bebas seperti di luar negeri? Nah, regulasi-regulasi terkait ini ketika endemi itu akan terjadi, memang harus disusun oleh otoritas, dalam hal ini oleh pemerintah, bagaimana nanti ketika sudah terjadi endemi. Nah, saat ini karena itu belum terjadi, maka kita menunggu saja bagaimana dari pemerintah ke depannya, apakah pandemi ini akan bergeser menjadi endemi. Tentu ada nilai-nilai parameter yang sudah diukur oleh pemerintah untuk mengubah suatu status pandemi menjadi endemi, dan tentu nanti ada juga pedoman-pedoman yang harus diikuti masyarakat ketika endemi itu sudah ditetapkan. Demikian Mbak. Oke, terima kasih dok. Tadi kita sudah berbicara nih mengenai COVID, long COVID, terus Omicron juga. Nah, sekarang kita berbicara mengenai vaksinasi, khususnya booster ya. Kan sekarang di mana-mana vaksinasi booster gitu kan ya. Oh ya, pendengar, beberapa minggu ini di beberapa pulau Jadetabek dan luar Jadetabek juga bekerja sama dengan pihak kepolisian dan pemerintah setempat untuk menyediakan pulau sebagai gerai vaksinasi. Tentunya hal ini sebagai salah satu upaya bersama dan menunjukkan komitmen perusahaan untuk saling menjaga, mendukung percepatan terbentuknya herd immunity, dan tentunya kita berharap agar pandemi juga segera berakhir. Oke, nah sebenarnya seberapa penting sih dok kita melaksanakan vaksinasi booster gitu? Ya, jadi sekarang ini memang yang menjadi target adalah cakupan vaksinasi yang harus optimal di seluruh penduduk Indonesia. Data-data yang ada menunjukkan bahwa ketika Omicron sekarang ini terjadi,
dan kasus-kasus yang dirawat dan juga yang mengalami gejala berat bahkan kritis itu mungkin sekitar 60% itu adalah pada populasi-populasi yang belum divaksin atau yang sudah divaksin tetapi belum lengkap. Oleh karena itu, gambaran ini menunjukkan betapa pentingnya vaksinasi. Kalaupun kita sudah vaksin, risiko itu tetap ada memang terkena COVID, tetapi cenderung lebih ringan dari COVID itu sendiri. Jadi kepentingan vaksinasi pada pandemi ini sudah disampaikan oleh WHO dan juga oleh Kementerian Kesehatan bahwa booster untuk vaksinasi itu penting sekali untuk melindungi masyarakat terhadap risiko terjadinya infeksi berulang. Ataupun kalau bisa terjadi infeksi berulang, infeksi yang terjadi COVID-nya menjadi lebih ringan. Itu yang mesti diperhatikan oleh masyarakat. Kenapa vaksinasi booster itu penting? Oke, khususnya untuk pengemudi-pengemudi Bluebird Group ya dok ya? Nah itu apalagi yang mobilitasnya tinggi kepada teman-teman pekerja, pengemudi, maka wajib melakukan vaksin booster. Kalau belum melakukan yang vaksin kedua dulu, setelah itu baru booster. Lengkapilah vaksin. Karena di dalam pandemi ini, pencegahan itu penting. Yang pertama adalah protokol kesehatan, 5M. Yang kedua adalah vaksinasi. Oke, baik. Nah, untuk jenis boosternya tuh bebas atau sebenarnya kita bisa memilih sih dok? Nah, kalau kita lihat di dalam pedoman Kementerian Kesehatan, saat ini kan ada 4 kombinasi ya yang dilakukan untuk booster ya. Kombinasi pertama adalah apabila yang pertama kedua itu dengan Sinovac, yang ketiga bisa dengan Pfizer. Yang kedua itu pertama kedua Sinovac, yang ketiga dengan AstraZeneca. Atau kombinasi yang pertama kedua AstraZeneca, yang ketiga dengan Moderna. Yang keempat adalah kombinasi AstraZeneca yang pertama, yang ketiga boosternya dengan Pfizer. Itu yang sudah direkomendasikan oleh Kementerian Kesehatan. Saat ini karena booster ini juga melihat ketersediaan vaksin yang ada di kita. Jadi itu mesti menjadi perhatian kombinasi-kombinasi tersebut. Oke, jadi yang terpenting juga kita lebih baik tidak pilih-pilih ya dok ya. Semua vaksin yang tersedia sama saja ya dok ya. Diikuti karena semua vaksin sudah ada data efikasinya. Kombinasi-kombinasi tersebut cukup efektif untuk bisa memproteksi terhadap infeksi berulang COVID-19 ataupun kalau bisa terkena pun resikonya menjadi severity-nya ringan. Ya, jadi sama-sama cukup efektif ya dok ya. Ya. Baik, nah apakah semua jenis vaksin booster ini aman untuk segala kalangan dok? Maksudnya ini dari anak-anak, dari lansia, kemudian juga ibu hamil dan ibu menyusui, serta orang yang memiliki penyakit komorbid. Nah, yang menjadi perhatian memang beberapa kondisi ya. Kalau di dalam rekomendasi itu dikatakan bahwa termasuk ibu hamil itu cukup aman ya. Beberapa jenis vaksin yang sudah direkomendasikan untuk ibu hamil. Untuk orang tua juga sudah cukup aman, dan juga untuk anak-anak beberapa yang vaksin sudah direkomendasikan oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia. Jadi perhatikan betul rekomendasi dari profesi untuk beberapa populasi tersebut. Nah, yang mesti diperhatikan berikutnya adalah pada orang-orang dengan komorbid. Pada orang-orang dengan komorbid itu ada beberapa kondisi yang memang tidak bisa menjalani vaksin. Ya, itu mesti diperhatikan, dan cukup banyak komorbidnya yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Yang terpenting adalah konsultasikan komorbid Anda kepada dokter ahlinya. Apakah komorbid yang ada tersebut layak untuk mendapatkan vaksinasi ataupun vaksinasi booster. Dari situ nanti kita bisa memberikan jawaban kepada petugas bahwa komorbid saya saat ini belum atau sudah bisa melakukan vaksinasi. Itu kuncinya ya. Nah, pertanyaan terakhir nih dok, vaksin booster tuh kapan ya bisa dilakukan dok? Misalnya nih jarak dari vaksin yang kedua atau mungkin dari vaksin yang lainnya gitu dok, itu kapan sebaiknya dok? Jadi saat ini yang terbaru ya, bahwa rekomendasi untuk vaksin booster itu bisa dilakukan 3 bulan sejak vaksin yang kedua diberikan. Jadi kalau yang dulu itu 6 bulan yang lama, 6 bulan setelah vaksin yang kedua. Saat ini rekomendasi yang terbaru yang keluar adalah 3 bulan setelah vaksin yang kedua segera bisa dilakukan vaksin booster. Jadi tidak perlu ragu karena sudah melewati rekomendasi oleh para ahli. Dengan 3 bulan pasca vaksin yang kedua sudah bisa dilakukan booster. Ya,
Baik, terima kasih Dokter Agus. Tadi kita sudah membahas vaksinasi, bahas Omikron, banyak banget ya. Nah, ini ada special session nih, pertanyaan. Jadi ada satu pertanyaan nih dari kita tentang Bluebird Group. Nah, apakah Dokter Agus mengetahui nama layanan Golden Bird untuk tes COVID-19 atau untuk repatriasi? Wah, saya nggak tahu nih. Waduh, jadi Bluebird Group ini punya layanan Golden Bird Special Care, Dok. Oh iya, Ya, jadi baru saya tahu nih saya. oh ya. Iya, bagus nih kalau ada. Ya, Iya. jadi layanan ini tuh khusus pengemudinya punya memiliki menggunakan APD, kemudian khusus untuk mengantarkan uh, penumpang yang mau tes COVID atau repatriasi, kemudian menuju dan kembali dari lokasi rujukan tes COVID serta lokasi rujukan tempat perawatan. Jadi kadang kalau misalnya ambulansnya belum tersedia, kita bisa call Golden Bird Special Care itu tadi. Oh, jadi Golden Bird Special Care. Ya, jadi memang komitmen Bluebird sebagai bentuk kesigapan dan bentuk nyata dukungan kepada pemerintah dalam membantu penanggulangan pandemi seperti itu. Baik, terima kasih Dokter Agus atas waktu dan kesempatannya. Saya senang sekali Dokter Agus Ya, bisa sama-sama, Mbak Wulan. menyempatkan hadir di podcast bercerita di episode perdana ini, dan spesial banget kita langsung ada Dokter Agus. Oke. Nah, yang terakhir nih Dok, ada pesan nggak untuk pemirsa nih, khususnya pengemudi dan karyawan Bluebird Group dalam menghadapi pandemi ini? Satu yang terpenting, tidak perlu takut ya dalam masa pandemi ini. Kita sudah melewati 2 tahun COVID-19 ini, dan protokol kesehatan wajib dijaga dan dilakukan. 5M ya, menggunakan masker, mencuci tangan secara teratur, ya, kemudian menjaga jarak, ya, menghindari mobilitas dan berkerumun, ya, itu harus dilakukan oleh masyarakat, juga termasuk pengemudi dan karyawan Bluebird Group. Dan yang kedua adalah vaksinasi. Jadi dua hal itu, protokol kesehatan dan vaksinasi, harus diperhatikan dan dilakukan oleh seluruhnya untuk mencegah dan meminimalisasi terhadap infeksi COVID-19. Oke, baik. Jadi kuncinya itu ya Dok ya, vaksinasi dan protokol kesehatan. Baik pemirsa, bagi rekan-rekan nih yang belum melakukan vaksinasi booster atau vaksinasinya belum lengkap, langsung saja ke fasilitas kesehatan terdekat atau bisa mencari informasi di media sosial karena sudah banyak ya informasi mengenai vaksinasi booster ini. Untuk Dokter Agus dan seluruh tenaga kesehatan, semoga tetap semangat, selalu lancar dalam setiap upaya menghadapi pandemi COVID-19. Amin. Dan untuk pengemudi Bluebird Group yang berada di balik kemudi, jaga kesehatan, selalu berhati-hati karena kita menciptakan setiap kilometer yang berarti. Kita ke pesta lihat orkes, ternyata kenal penyanyinya. Terima kasih sudah dengerin podcast. Sampai jumpa di bercerita selanjutnya. Salam sehat, salam bahagia.